Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, dunia Islam kembali diguncang kabar yang mengiris hati. Beberapa hari lalu, di tanah Arab yang dahulu menjadi pusat kemuliaan Islam digelar kembali Festival Madaina Petra dengan kemeriahan yang bahkan melebihi. DJ internasional diundang, lampu warna-warni menghiasi malam, dentuman musik bergema hingga dini hari, dan pemandangan bercampurnya pria dan wanita tanpa batas. Syariat hilang entah kemana. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang menguras hati ini, saya mengajak sahabat semua untuk menekan tombol like. Tulis pendapat sahabat di kolom komentar, bagikan video ini agar lebih banyak saudara kita yang tahu kebenarannya. Dan jangan lupa subscribe untuk terus mengikuti pembahasan kritis seputar dunia Islam dan perubahan besar yang sedang terjadi. Sahabatku, kita akan membedah satu persatu apa yang terjadi di balik festival ini. Kita akan melihat bukan hanya sekedar panggung dan sorotan lampu, tetapi juga arah masa depan negeri yang pernah menjadi pelindung warisan Rasulullah. Dan pertanyaannya, apakah semua ini akan membawa berkah atau justru malapetaka? Festival Madaina Petra sejatinya diadakan untuk mempromosikan warisan budaya dan pariwisata. Namun, wajah yang ditampilkan ke dunia justru berbeda. Alih-alih menonjolkan sejarah Islam dan nilai-nilai yang membentuk identitas bangsa, festival ini menjadi ajang hiburan bebas dengan kemasan modern. Musik keras, tarian, dan suasana pesta menggantikan majelis di zikir dan ilmu yang dahulu menjadi ruh negeri ini. Jika kita menoleh ke belakang, Petra adalah situs bersejarah yang punya kaitan erat dengan peradaban masa lalu. Disinilah seharusnya nilai spiritual dan keteladanan Nabi disampaikan kepada generasi muda. Namun kini, nilai itu dibungkus dalam euforia duniawi yang mengundang decak kagum para turis tapi, mengundang tangis di hati para ulama. Aroma modernisasi memang kental terasa, panggung megah, tata cahaya canggih, dan penyanyi dari berbagai belahan dunia dipadukan menjadi satu. Namun sayang, tak ada pembatas antara pria dan wanita. Tak ada kode berpakaian yang menjaga kehormatan. Media internasional lebih fokus memberitakan pakaian minim para tamu dibandingkan makna festival itu sendiri. Perubahan ini bukan sekadar pergeseran budaya, tapi juga pesan politik dan ekonomi. Bahwa negeri ini ingin menampilkan diri sebagai ramah wisata tanpa memandang lagi batasan syariat. Sebuah pesan yang bagi sebagian orang terdengar progresif, tapi bagi orang beriman terasa seperti alarm tanda bahaya. Tahun ini, Festival Madaina Petra menghadirkan DJ papan atas dunia. Musik EDM dan dentuman bass memenuhi udara malam, menggetarkan tanah yang dulu penuh dengan langkah kaki para ulama dan pejuang Islam. Ribuan pengunjung larut dalam alunan musik, bergoyang tanpa memikirkan arah kiblat atau waktu syalat. Hadirnya DJ internasional bukan hanya sebagai hiburan, tetapi sebagai simbol keterbukaan Arab terhadap budaya global tanpa filter. Dalam narasi resmi, ini disebut menyatukan dunia melalui musik. Namun, apakah benar musik mampu menyatukan hati yang diciptakan untuk mengabdi kepada Allah, atau justru memisahkan hati itu dari Sang Pencipta? Sorotan lampu berwarna-warni menyapu wajah para penonton yang berkerumun. Beberapa tampak merekam momen tersebut dengan ponsel, mengunggahnya ke media sosial sebagai bukti bahwa mereka hadir di sejarah baru Arab. Namun, bagi orang yang beriman, sejarah ini bukanlah kebanggaan, melainkan titik balik menuju hilangnya identitas Islam di tanah kelahirannya. Ironisnya, momen-momen ini disiarkan ke seluruh dunia tanpa sensor. Anak-anak muda di negara-negara Islam lain menontonnya dan menganggapnya sebagai hal biasa, bahkan keren. Disinilah letak bahayanya. Normalisasi maksiat dengan kemasan festival budaya. Salah satu pemandangan yang paling menyayat hati di Festival Madaina Petra
adalah hilangnya batas antara pria dan wanita. Mereka berbaur tanpa pemisah, saling berdekatan, bahkan berdansa bersama mengikuti irama musik yang menggelegar. Padahal, dalam sejarah panjang negeri ini, pemisahan ruang antara laki-laki dan perempuan adalah bagian dari penjagaan kehormatan dan martabat yang diajarkan Rasulullah kini. Semua itu dianggap kuno. Aturan-aturan yang dahulu dijunjung tinggi demi melindungi kesucian masyarakat, perlahan digantikan oleh konsep kebebasan individu yang justru menjerumuskan. Kamera media asing berulang kali menangkap momen interaksi bebas tersebut, lalu memuji kemajuan Arab. Tapi, apakah kemajuan itu diukur dari sejauh mana kita menanggalkan syariat? Bahkan, sebagian peserta festival mengenakan pakaian yang sangat minim. Beberapa wanita terlihat mengenakan busana yang menampakkan aurat tanpa rasa malu, seolah berada di pantai, bukan di negeri yang pernah menegakkan hukum Allah. Pakaian seperti ini bukan sekadar masalah estetika, tetapi tanda jelas bahwa nilai-nilai Islam sedang tergeser. Bagi umat Islam yang menyaksikan, pemandangan itu bagaikan tamparan. Bukankah Allah telah berfirman bahwa percampuran dan membuka aurat adalah pintu fitnah yang akan merusak masyarakat? Ketika pintu itu dibuka lebar-lebar, kita tidak bisa lagi mengelak dari badai kerusakan yang akan datang. Media memiliki peran besar dalam membentuk opini. Festival Madaina Petra disorot dari berbagai sudut kamera, memperlihatkan kemegahan panggung, sorak-sorai penonton, dan senyum para tamu. Liputan ini dikemas Yuliala ini adalah pencapaian besar bagi Arab modern. Tidak ada yang membahas nilai-nilai Islam yang diabaikan, semuanya fokus pada citra glamor di platform media sosial. Potongan video berdurasi singkat disebar untuk menarik perhatian anak muda. Lagu-lagu populer dipadukan dengan cuplikan pesta, membuatnya terlihat keren dan gaul. Generasi muda pun terpikat, tanpa menyadari bahwa yang mereka tonton adalah proses sistematis mengikis akar keyakinan mereka. Normalisasi seperti ini sangat berbahaya. Ketika kemaksiatan dikemas dengan pencahayaan indah, musik yang memabukkan, dan senyum penuh tawa, maka dosa akan tampak manis. Inilah strategi yang diwaspadai para ulama sejak lama, menghias maksiat agar tampak seperti kebaikan. Jika tren ini terus berlanjut, maka dalam 1 atau 2 generasi ke depan, batas antara yang halal dan haram akan semakin kabur. Saat itu terjadi, kembali ke jalan yang lurus akan menjadi jauh lebih sulit. Generasi muda Arab tumbuh di tengah perubahan besar ini. Mereka kini memiliki 2 gambaran yang bertolak belakang: warisan Islam yang penuh kemuliaan dan modernisasi, liberal yang mengedepankan kebebasan tanpa batas. Sayangnya, festival seperti Madaina Petra mendorong mereka untuk condong pada yang kedua. Bagi sebagian anak muda, festival ini adalah simbol kebebasan dari aturan kaku yang mereka anggap. Mereka mulai memandang syariat bukan sebagai petunjuk hidup, melainkan sebagai penghalang kesenangan. Ini adalah krisis akidah yang jauh lebih berbahaya daripada sekadar perubahan budaya. Ketika mereka terbiasa melihat percampuran, aurat terbuka, dan hiburan tak terkendali, hati mereka akan mati rasa terhadap kemaksiatan. Apa yang dulu dianggap dosa besar akan terasa biasa, bahkan dianggap wajar. Inilah proses yang disebut ulama sebagai matinya rasa malu, yang merupakan tanda kehancuran moral suatu umat. Generasi inilah yang kelak akan memegang kendali negeri. Dan jika sejak muda mereka dibentuk dengan nilai-nilai yang bertentangan, maka bayangkan masa depan yang akan mereka bangun. Rasulullah telah memperingatkan umatnya tentang fitnah dunia. Beliau bersabda bahwa akan datang suatu masa di mana orang-orang mengikuti jalan umat terdahulu, sejengkal demi sejengkal, hingga masuk ke lubang biawak sekalipun. Festival seperti Madaina Petra adalah gambaran nyata dari peringatan itu. Petunjuk, rasa lala bukan hanya nasihat, tetapi perisai yang melindungi umat dari kehancuran moral dan spiritual. Ketika perisai itu dilepaskan, umat akan terbuka terhadap serangan budaya, ideologi, dan gaya hidup yang bertentangan dengan Islam. Ironisnya, banyak yang menganggap peringatan itu hanya relevan di masa lalu. Mereka lupa bahwa fitnah dunia semakin besar justru di akhir zaman. Mengabaikan peringatan ini sama saja dengan membuka pintu libar-libar bagi kehancuran yang dijanjikan. Jika saja pemimpin dan rakyat mau kembali menghidupkan sunnah, maka festival seperti ini bisa diarahkan menjadi acara yang menghidupkan iman, bukan meruntuhkannya.
Tidak bisa dipungkiri, festival seperti Medaina Petra mendapat tepuk tangan meriah dari negara-negara Barat. Mereka melihat ini sebagai kemajuan dan bukti bahwa Arab mulai meninggalkan nilai-nilai agama demi menyesuaikan diri dengan dunia modern. Media internasional memuji kebebasan yang ditunjukkan, seakan ini adalah puncak peradaban. Namun, kita harus jujur melihat kenyataan. Pujian itu bukanlah tanda keberhasilan, tetapi tanda bahwa kita mulai diakui karena meninggalkan identitas kita sendiri. Sejarah telah membuktikan bahwa setiap kali umat Islam berusaha meniru budaya lain, kita justru kehilangan harga diri dan kekuatan. Barat menyukai perubahan ini bukan karena mereka peduli pada kesejahteraan rakyat Arab. Mereka tahu bahwa masyarakat yang kehilangan jati diri akan mudah diarahkan. Ketika budaya Islam memudar, yang tersisa hanyalah konsumen dan penonton yang setia pada produk dan hiburan mereka. Ketika pujian dari orang yang dulu memusuhi kita dianggap sebagai pencapaian besar, padahal itu adalah tanda bahwa kita sedang berjalan menuju jurang. Rasa malu adalah perhiasan seorang mukmin. Nabi bersabda bahwa malu adalah cabang dari iman. Tapi di Medaina Petra, rasa malu itu seolah dicabut dari hati banyak orang. Mereka menari, tertawa, bahkan berpose untuk kamera dalam keadaan yang jauh dari batas syariat. Ketika rasa malu hilang, semua batas akan runtuh. Aurat terbuka dianggap biasa. Percampuran lawan jenis menjadi hiburan, dan musik menguasai suasana hati. Malu yang dulu menjadi benteng, kini telah diganti dengan kebanggaan dalam mempertontonkan apa yang seharusnya disembunyikan. Lebih parah lagi, hilangnya rasa malu ini disiarkan ke seluruh dunia. Generasi muda di luar Arab melihatnya dan berpikir, kalau di sana saja boleh, kenapa di sini tidak? Efek domino ini akan menyebar, melunakkan hati umat terhadap maksiat. Jika rasa malu telah hilang dari hati, maka iman akan ikut melemah. Dan ketika iman melemah, syariat akan dianggap hanya sebagai pilihan, bukan kewajiban. Perubahan besar ini tidak hanya berdampak secara sosial, tetapi juga menghancurkan aspek spiritual masyarakat. Hati yang dulu terbiasa mendengar lantunan ayat suci, kini lebih sering mendengar dentuman musik. Mata yang seharusnya menjaga pandangan, kini terbiasa memandangi kemaksiatan. Lama-kelamaan, hati akan menjadi keras. Ayat-ayat Al-Quran tidak lagi menyentuh, nasihat ulama dianggap kuno, dan doa-doa terasa hampa. Inilah akibat dari membiarkan diri terpapar terus-menerus pada hiburan yang melalaikan. Festival seperti ini tidak hanya mengalihkan orang dari ibadah, tetapi juga mencabut rasa rindu kepada Allah dari dalam jiwa. Orang-orang yang menghadirinya mungkin pulang dengan senyum, tapi hati mereka semakin jauh dari cahaya iman. Jika kita ingin mengembalikan spiritualitas yang hilang, kita harus berani mengatakan tidak pada hiburan yang mengikis iman. Meski dibungkus dengan kemegahan dan gemerlap lampu, meski terlihat seperti acara hiburan semata, festival besar ini punya dampak ekonomi dan politik yang dalam. Dari sisi ekonomi, memang benar ada pemasukan dari tiket, pariwisata, dan sponsor. Namun, di balik itu, ada kebocoran besar. Uang rakyat mengalir untuk membayar artis internasional, pembangunan panggung mewah, dan promosi global yang mengundang budaya asing. Politik pun ikut bermain. Festival seperti ini menjadi alat untuk menunjukkan pada dunia bahwa Arab sudah berubah. Ini adalah pesan politik yang kuat, bahwa negeri ini siap meninggalkan citra konservatif demi membuka diri pada investasi dan hubungan internasional. Namun, kita harus bertanya, apakah kita rela menjual syariat demi keuntungan ekonomi dan pujian politik? Apakah kekayaan dunia layak dibeli dengan harga kehormatan dan identitas Islam? Sejarah telah mengajarkan bahwa kekuatan umat bukan pada panggung megah, tetapi pada ketaatan kepada Allah. Jika itu hilang, maka kejayaan hanyalah fata morgana. Allah telah berfirman dalam Al-Quran bahwa ketika manusia berpaling dari petunjuknya, Dia akan membiarkan mereka tari menggaming dalam kesesatan. Festival seperti ini adalah cerminan dari ayat itu. Mereka yang dahulu menjaga batas, kini larut dalam arus. Hiburan yang tidak mengenal halal dan haram. Al-Quran juga mengingatkan bahwa umat yang mengikuti hawa nafsu akan dihancurkan, bukan hanya dengan bencana alam, tetapi juga dengan kehancuran dari dalam, perpecahan, kerusakan moral, dan hilangnya keberkahan. Ketika syariat hanya menjadi simbol tanpa diamalkan, maka kemewahan tidak akan membawa kebahagiaan. Semua kemegahan festival hanya menjadi debu di hadapan murka Allah.
Inilah saatnya untuk kembali membaca Al-Quran. Bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati yang siap menerima kebenaran. Walau itu pahit, umat Islam di seluruh dunia tidak boleh hanya menjadi penonton. Kita harus bersuara, menegur dengan cara yang bijak, dan mengingatkan bahwa ini bukan jalan yang diridhoi Allah. Jika kita diam, maka kerusakan ini akan menyebar seperti api yang membakar hutan kering. Seruan ini bukan untuk menghakimi, tetapi untuk mengajak kembali ke jalan yang lurus. Kita tidak ingin melihat negeri yang pernah menjadi penjaga dua tanah suci berubah menjadi pusat hiburan yang melupakan Allah. Kita harus memanfaatkan media sosial, kajian, dan komunitas. Jangan biarkan generasi muda kita hanya mengenal Islam dari buku sejarah, sementara kehidupan nyata mereka diwarnai budaya yang bertentangan dengan iman. Setiap Muslim adalah bagian dari benteng umat. Jika satu bagian rapuh, seluruh benteng terancam runtuh. Meski gelombang perubahan ini begitu kuat, kita tidak boleh kehilangan harapan. Allah Maha Mampu membalikkan hati manusia dalam sekejap. Sebagaimana Dia memberi hidayah kepada Umar bin Khattab di masa jahiliyah, Dia juga mampu membangkitkan iman di hati siapapun di zaman ini. Tugas kita adalah terus menyalakan cahaya dakwah, walau hanya sebesar lilin di tengah malam. Karena dari satu lilin bisa menyala ribuan yang lain. Dakwah yang ikhlas akan selalu menemukan jalannya. Meski dihalangi dengan segala cara, kita juga harus berdoa, memohon kepada Allah agar mengembalikan negeri-negeri Islam kepada kemuliaannya. Doa adalah senjata yang tidak pernah tumpul selama kita panjatkan dengan iman dan keyakinan. Ingatlah, setiap kegelapan pasti akan berakhir ketika fajar tiba, dan fajar kemenangan umat Islam akan datang. Selama kita tidak berhenti berjuang di jalannya, sahabatku, apa yang terjadi di festival Madaina Petra hanyalah salah satu tanda betapa dunia ini semakin mendekati akhir zaman. Perubahan besar ini bukan sekadar hiburan, tapi cerminan dari pergeseran nilai yang mengkhawatirkan. Kita harus mengambil pelajaran, bukan sekadar menjadi pengamat. Jadilah bagian dari umat yang berusaha memperbaiki keadaan, mulai dari diri sendiri, keluarga, hingga masyarakat. Jangan biarkan dunia menghapus cahaya iman dari hati kita. Mari kita perbanyak doa, ilmu, dan amal. Perjuangkan kebenaran dengan sabar dan istiqomah, karena pertolongan Allah selalu dekat bagi hamba-hambanya yang setia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.